Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama saling mengingatkan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan itu banyak ya, ada nikmat sehat ya. Ada nikmat apa lagi? Nikmat luang, nikmat waktu, kesempatan, itu semuanya kenikmatan. Ada kenikmatan yang di antara kenikmatan yang luar biasa yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya tidak ada kenikmatan yang lebih baik setelah Islam kecuali adalah kenikmatan memiliki teman yang baik, memiliki teman yang soleh dan soleha. Itu kenikmatan ya, maksudnya itu dijelaskan kepada kita supaya kita sadar ternyata teman itu adalah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Perlu kita ketahui juga ya, kenapa di antara kenikmatan yang luar biasa ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu pasti itu membutuhkan teman. Gak mungkin kita bisa hidup sendiri ya. Yang namanya kita hidup itu pasti membutuhkan orang lain. Makanya kita jangan suka meremehkan orang lain ya. Mungkin sekarang kita gak butuh bantuan teman kita, tetapi nanti ada waktu, ada masa kita bakal butuh teman kita. Baik nanti mungkin setelah lulus sekolah ya, atau mungkin setelah udah punya kewajiban masing-masing,
itu pasti kita bakal butuh. Makanya kalau kita sadar ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan teman, maka berbaiklah sama teman kita masing-masing. Ya, berbaik sama teman kita masing-masing, dan kita juga harus bisa memilih mana yang bisa kita jadikan sebagai teman. Nggak bisa asal-asalan. Ya, apalagi dalam Islam itu, Islam ini adalah agama yang sempurna. Maksudnya penjelasan sempurna di sini berarti bisa kita pahami. Saking sempurnanya agama Islam, urusan pertemanan saja itu dibahas dalam Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak salah untuk berteman. Kenapa kita nggak boleh salah untuk memilih teman? Karena teman itu adalah sesuatu yang akan menentukan siapa diri kita di masa depan nanti. Ya, teman itu apa? Sesuatu yang bisa menentukan siapa diri kita di masa depan nanti. Kalau kita salah berteman, maka bisa jadi nanti di masa depan kita juga tidak bisa mendapatkan kebaikan. Makanya harus ditentukan. Ya, kita itu nggak bisa asal berteman gitu saja. Kenapa? Kata Fudail bin Iyad, ingat-ingat ya. Kata siapa? Kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Bukan kata Fari. Mana Fari? Oh, itu masih ada. Ya, saya ingat namanya. Nanti kalau ditanya gampang. Hah? Jadi kata Fudail bin Iyad itu apa? Bahwasannya laisal mu'min an yaquda ma'a kulli man syaa. Beliau mengatakan tidak termasuk bagian orang yang beriman. Siapa itu? An yaquda ma'a kulli man syaa. Itu adalah seseorang itu duduk atau bergaul dengan siapa aja. Itu bukan ciri orang yang beriman. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman itu dia selektif cari temannya. Dia pilih-pilih cari teman, dan dalam Islam itu seperti itu. Jadi nggak ada dalam Islam itu berteman dengan siapa aja, nggak bisa. Karena kata Fudail bin Iyad mengatakan apa? Laisal mu'min an yaquda ma'a kulli man syaa. Tidak termasuk keimanan seseorang yang bergaul atau duduk dengan siapa aja. Artinya perkataan Fudail bin Iyad ini menjelaskan kepada kita bahwa kita itu harus selektif. Ya, harus betul-betul memilih teman itu yang baik, yang soleh atau yang soleha. Kenapa harus seperti itu? Ya, supaya apa? Tadi dijelaskan. Karena teman itu yang nanti menentukan kita mengetahui siapa diri kita di masa depan nanti. Itu pengaruh teman. Apalagi ada pepatah Arab ya. Di pepatah Arab itu mengatakan as-sohib sahib. Teman itu sangat menarik. Artinya teman itu bisa menarik kita kepada kebaikan kalau temannya soleh atau soleha. Bisa juga teman itu menarik kepada kemaksiatan kalau teman kita ahli maksiat, bukan teman yang baik. Ya, makanya kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ya terserah itu cita-citanya, terserah ya apapun itu. Kalau kita ingin bisa dimudahkan untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, mengharapkan cita-cita yang kita inginkan, maka apa? Kita pun sama harus bisa memilih siapa yang kita jadikan sebagai teman. Karena teman itu sangat berpengaruh. Bisa menarik kalau kita bertemannya dengan sama-sama orang yang memiliki cita-cita, kita juga sama akan termotivasi.
Kalau kita memiliki teman yang suka malas-malasan, ya sama, kita juga akan menjadi malas. Kalau kita berteman dengan orang yang suka ngantuk dan nundutan, kita juga ngantuk dan nundutan, ya begitu. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang sukanya duduk di belakang, ya pasti kita juga akan ke bawah. Duduk di belakang. Kalau berteman dengan orang yang suka ngobrol, ngobrol gitu ya. Meskipun lagi ngaji. Berarti itu sebagai apa? Sebagai bukti kalau teman itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki cita-cita yang baik, ya berarti kita harus cari teman yang baik juga. Kalau nanti kita pengen lulus dengan baik, nilai yang besar, berarti gaulnya jangan sama orang yang malas-malesan. Gaul sama orang yang rajin. Gaul sama orang yang soleh dan soleh. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita dalam sebuah riwayat bahwasanya jadilah kalian itu alim atau yang belajar, dan jangan jadi yang ketiganya. Maksudnya apa? Kalau kamu nggak jadi alim, berarti jadi pelajar. Kalau nggak jadi, artinya apa? Jangan jadi yang ketiganya. Artinya apa? Jangan belajar hente gitu ya, jadi alim oke hente gitu. Artinya apa? Pilih salah satu. Kalau nggak jadi alim, berarti belajar yang baik. Ya makanya apa, itu tips agar kita supaya bisa sama-sama meraih cita-cita yang baik atau cita-cita yang kita harapkan. Berarti kita juga harus gaul sama teman yang sefrekuensi. Kenapa? Kadang teman itu kita bisa terpengaruh dengan teman itu kadang nggak dengan ucapannya, tetapi dengan perilakunya. Karena dia ngelakuin sesuatu hal, jadi kita juga termotivasi untuk melakukan itu, termotivasi untuk mengerjakan itu. Padahal teman itu atau berteman itu di dalamnya ada nilai ibadah. Ya, ada nilai ibadah yang nanti kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia saja, tetapi kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kapan? Kalau kita berteman dengan orang soleh dan soleha. Ya makanya kenapa harus kita pilih dulu ya. Ibnu Mas'ud itu menjelaskan kepada kita semuanya, kita itu ya, dalam riwayat tersebut kurang lebih, tidaklah kita itu menilai seseorang kecuali kita menilai temannya. Kenapa? Karena seseorang itu pasti akan berteman dengan yang sesuai dengannya. Itu hadis. Ada syair, di syair dikatakan lagi, kalian itu jangan menilai jati diri seseorang, tapi nilailah dengan siapa dia berteman. Artinya apa? Kenapa kalau kita ingin gaul sama seseorang, pengen kenal dengan seseorang, pengen dekat dengan seseorang, coba lihat lingkungannya, lihat temannya, dia berteman dengan siapa. Kenapa? Karena orang yang ingin kita jadikan teman itu, dia itu akan bergaul dengan seseorang yang apa? Yang sesuai atau yang dia inginkan. Kenapa demikian? Jauh-jauh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, untuk menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya ya kan manusia itu karakter dan wataknya beda-beda. Ada yang baik, ada yang bakhil ya,
ada juga yang belikan ya, aya nu belikan tuh, aya nu belikan. Ada juga teman kita itu dia senengnya jahil sama orang, tapi dijahilin nggak mau. Ya. Nah. Giliran jahil ya. Giliran jahil ka batur sumanget, pas di jahilan ngambek. Kan macam-macam. Nah, kita nggak boleh nuduh sama orang lain, tuduh diri sendiri. Biasanya kalau kita nuduh sama orang lain berarti dia yang sebetulnya kayak gitu. Ya. Iya. Nah, karena kita itu memiliki teman yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, maka apa watak dan karakter itu nanti akan mencerminkan dengan siapa kita berteman. Kalau karakterna bedegong ya pasti gaulna ge jeung nu bedegong. Kalau karakternya rajin ya pasti gaulnya dengan yang rajin juga. Makanya kita harus lihat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat. Itu dijelaskan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana caranya kita supaya memilih teman yang baik. Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sama dengan agama temannya. Kemudian apa? Falyandur, maka bagi kalian itu harus melihat siapa yang akan kita jadikan teman. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita akan terbawa. Ya, kalau teman kita agamanya baik, ya atas izin Allah kita juga akan baik. Tapi kalau teman kita selama ini tidak pernah baik, maka kita pun akan terbawa menjadi tidak baik. Makanya apa? Teman yang bermanfaat, teman yang memiliki kebaikan, teman yang mendatangkan nanti menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapa itu? Yaitu adalah teman yang orang-orang mereka orang baik atau orang soleh dan soleha. Gimana teman yang baik itu? Adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita kebaikan. Ya, mengingatkan kita kebaikan, saling memberikan nasihat, saling melindungi satu sama lain. Kalau kita betul-betul bertemannya dibangun di atas keimanan kepada Allah. Dulu ada ya, dulu yaitu adalah ya, dikatakan para ulama seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu apa artinya? Hah? Orang yang bertemu dengan sahabat dan mengikutinya tetapi tidak bertemu dengan Rasul. Kalau sahabat, orang yang bertemu dengan Rasul dan mengikuti ajaran itu sahabat. Kalau itu sahabat tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in dan mengikutinya itu tabi'ut tabi'in. Nanti saya tanya ya. Biar nggak ngantuk ya. Nah, kemudian kisah tersebut ya, seorang tabi'in tersebut namanya adalah Ya'qub bin Syaibah. Siapa namanya? Ya'qub bin Syaibah. Itu seorang tabi'in yang kurang lebih ya, beliau itu adalah salah satu ulama hadis, ulama ahli hadis. Bahkan ya,
beliau itu memiliki karya kurang lebih 30 kitab. Kenapa? Karena ketika menulis kitab itu beliau keburu meninggal, ya tidak bisa menyelesaikannya. Padahal kalau kata para ulama, kalau bisa menyelesaikan itu kitabnya bisa ratusan. Nah, Yaqub bin Syaibah ini itu dikatakan dalam kitab Siyar A'lam Nubala, ulama besar, kemudian hafidh, ya, ulama besar kemudian apa? Hafidh. Apa cerita yang menariknya di antara persahabatan yang sesungguhnya, persahabatan yang dibangun di atas keimanan, persahabatan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah? Ternyata dikisahkan dalam sebuah riwayat ada 3 orang, ya, sebut saja di sana disebutnya si A, si B, dan si C. Si A ini, ya, si A ini ketika itu memiliki harta atau uang 100 dinar. Cuman itu aja. Ya, memiliki uang 100 dinar. Ketika memiliki uang 100 dinar, dia berniat dengan uangnya tersebut akan digunakan untuk hari raya. Ketika hari raya, maka temannya si A, berarti si B, menghubunginya, mengirim surat bahwasanya apa? Si B ini membutuhkan uang. Untuk apa? Untuk hari raya juga. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang si A ini yang selama ini dimiliki dikirimkan, diberikan kepada si B. Setelah uang itu dipegang sama si B, ternyata si C juga sama mengirim surat. Sama-sama membutuhkan uang. Sama-sama apa? Membutuhkan uang. Uangnya sama 100 dinar, belum dipakai sedikit pun dari si A. Dari si A, si B, dan si C. Ketika si C sudah dipegang nih uangnya, kemudian si A baru berpikir, ternyata apa? Dia juga sama butuh uang. Butuh uangnya untuk apa? Sama untuk hari raya juga. Kemudian apa? Akhirnya si A ini mengirim surat kepada si C. Akhirnya apa? Si C ini mengirimkan uang tersebut dengan jumlah komplit berapa tadi? 100 dinar. Ketika si A ini nerima uang, si A tahu. Kenapa? Karena itu adalah uang yang dia berikan, ciri-cirinya tahu, jumlahnya sama. Ya, ternyata apa? Si A ini kaget, gitu ya. Ternyata uang dia yang selama ini 100 dinar diberikan kepada si B, ternyata ada di si C. Ternyata si C juga diberikan lagi kepada si A. Apa maksudnya cerita ini? Uang ini sampai muter si A, si B, si C, kembali lagi ke A. Maksudnya apa cerita ini? Cerita ini untuk menjelaskan kepada kita, kalau kita berteman dengan orang yang soleh dan soleha, maka mereka itu saling membantu. Si A bantu si B bantu si C, dan si C pun bantu lagi si A. Nah, itu teman yang baik. Ya, teman yang baik itu bukan yang selalu mengajak kemaksiatan. Teman baik itu senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak melakukan ketaatan, mengajak melakukan amalan soleh. Sama kalau kita punya teman yang gak baik, mereka pun sama menjadikan kita malas ibadah, malas sekolah, malas belajar, malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bukan teman yang baik. Maka para ulama mengatakan, kalau kita punya teman seperti itu, teman yang gak bisa mengajarkan kebaikan kepada kita, sebelum kita jauh pertemanan kita, sebelum semakin kuat pertemanan kita, maka perlahan-lahan kita lepaskan dan tidak boleh berteman dengan orang tersebut. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat. Ya, meskipun kita sekarang di dunia gitu ya, merasa akrab dengan orang yang sama-sama suka melakukan kemaksiatan, tetapi di akhirat kelak
kita semuanya akan menjadi musuh. Kapan? Kalau kita berteman bukan dengan orang yang bertakwa, nanti kita sama-sama akan bermusuhan. Dari mana kita tahu? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Di situ dijelaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari kiamat kelak, orang yang ketika di dunia bersahabat, berteman, mereka semuanya akan bermusuhan, saling menjatuhkan satu sama lain, saling menjerumuskan satu sama lain. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang yang beriman dibangun di atas ketakwaan. Kecuali orang yang beriman yang mereka saling berteman karena apa? Ketaatan kepada Allah. Karena teman yang baik itu bukan karena teman kita kaya, enggak. Kan ada kayak gitu ya. Ada orang yang mau berteman karena temannya kaya. Ada yang mau berteman karena temannya motornya bagus misalkan. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau ada orang yang berteman karena dunia, karena harta kita, itulah bukan teman sebaik-baiknya. Bukan teman yang baik. Karena teman yang baik itu tidak pernah memandang fisik, terserah mau ganteng, mau cantik, mau jelek pun berteman. Ada enggak orang yang berteman karena gara-gara gantengnya? Ada. Ada juga orang berteman gara-gara cantiknya. Padahal ganteng dan cantik itu enggak ngaruh. Yang ngaruh itu apa? Hah? Yang ngaruh itu akhlaknya. Percuma ganteng cantik lamun pikase belum ya. Percuma ganteng cantik kalau tidak menjadikan kita semakin baik, nggak ada manfaatnya. Dan masuk surga mah bukan karena ganteng cantiknya, bukan karena jeleknya, enggak. Emang aya gitu pas ieu mah cenah asupna ka neraka nah beungeutna goreng aya, enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi apa yang dinilai orang bisa masuk surga itu apa? Hatinya memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik. Dan teman yang baik itu gimana? Teman yang bukan hanya sekedar mengajarkan tentang ketaatan, menyampaikan kebaikan, bukan, tetapi dia memberikan contoh bagaimana melakukan kebaikan. Itu teman yang sesungguhnya. Memberikan contoh bagaimana menjadi pribadi yang baik itu seperti apa. Itu teman yang baik. Ya, tapi kalau kita pengen punya teman yang soleh dan solehah, kitanya juga sama, harus menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ya, kita ingin berteman dengan orang yang baik, tapi kita nggak baik, percuma. Ingin berteman dengan orang soleh, tetapi kitanya nggak soleh atau nggak solehah. Karena teman yang sesungguhnya adalah teman yang bisa atau dirinya itu tidak bisa atau menjaga dirinya tidak mengganggu orang lain. Kalau kita punya teman senantiasa mengganggu temannya, membuat temannya tidak betah, membuat temannya tidak nyaman, berarti itu bukan teman yang baik. Gimana caranya bikin teman kita nggak nyaman, nggak betah? Dibully, ya, dihina, diejek. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita bakal butuh sama teman kita. Yakin itu. Ya, sekarang mungkin saya mah berteman dengan si A, B, biasa aja. Nanti kalau kita sudah dewasa, ya, kalau misalkan teman kita sudah kerja, kita belum, kita pasti bakal butuh itu. Ya, teman kita sudah prestasinya luar biasa, kita masih gini-gini aja, pasti kita butuh. Makanya apa? Bagaimana caranya kita menjadi teman yang baik dan memiliki teman yang baik meskipun sekarang belum butuh. Ya, kalau kita sadar kita akan butuh teman baik, teman yang bermanfaat, maka gimana caranya kita itu tidak, atau bahkan kita itu bisa menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain.
Ya, bisa jadi sekarang kita ganggu teman kita sakit hati. Sakit hatinya sampai kapan? Selama-lamanya sampai lulus sekolah lagi geuleuh we gitu, gimana coba? Padahal tadi kita jelaskan, kalau kita itu pasti butuh teman, nggak mungkin hidup sendiri. Ya, kenapa? Kita butuh curhat, kita butuh sharing, kita butuh cerita, kita butuh saling memotivasi satu sama lain. Makanya disitulah pentingnya punya teman yang baik. Terus manfaatnya apa? Kalau kita punya teman baik nanti di akhirat kelak, jelas manfaatnya banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang ketika seseorang dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu kondisinya gimana? Ada yang masih ingat gitu? Ada yang tahu di padang mahsyar itu kayak gimana? Hah? Ah, kondisinya panas, matahari di atas kepala, kemudian semuanya tidak berpakaian, ya, tidak menggunakan alas kaki, ya. Kemudian apa? Semuanya pasti akan mengeluarkan keringat, panas. Sekarang aja matahari jauh kayak gini kita panas. Apalagi nanti di akhirat kelak yang mataharinya sangat dekat dengan kepala kita, pasti kita akan lebih panas lagi. Nah, ketika di padang mahsyar itu ada sebagian orang yang mereka ketika itu tidak merasakan kepanasan. Dan mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ar-rajulani tahaba fillah. Ya, wa tafarraqu alaihi wa tahabba alaihi. Ya, itu adalah seseorang yang mereka dua orang yang mereka saling bersahabat. Mereka saling berteman. Tahaba fillah. Mereka berteman karena Allah, berteman karena ketaatan kepada Allah, berteman karena keimanannya. Wa tafarraqu alaihi, mereka bergabung, bertemu dan berpisah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertemu dia karena Allah juga. Kalau bertemu karena Allah contohnya kayak gimana? Salah satunya contohnya ketemunya di pengajian, bukan di tempat maksiat. Ya, bukan di tempat yang tidak bermanfaat. Dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kumaha berpisah karena Allah? Hah? Pulang ngaji. Berpisah karena Allah, misalkan kita sekarang berteman karena Allah, ya, pas nanti 10 hari terakhir kita enggak bertemu lagi, berpisah karena Allah. Kenapa? Karena pengen masing-masing bisa itikaf, bisa fokus ibadah. Itu berpisah karena Allah, karena berpisahnya ingin fokus ibadah. Nah, kata Nabi mengatakan tadi apa? Ada dua orang yang saling berteman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu adalah orang yang ketika di akhirat kelak mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun mendapatkan naungan kecuali hanya berapa orang? Golongan 7. Salah satunya siapa? Orang yang berteman karena ketaatan atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah yang lainnya, atau dijelaskan dalam riwayat yang lainnya dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang yang berteman dengan baik, yang berteman karena ketaatan kepada Allah, yang berteman bukan karena kemaksiatan, mereka ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai, saling berteman karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Alias karena ketaatan kepada Allah.
maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Berarti kalau kita sadar kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita berteman dengan orang soleh, pasti dikumpulkan dengan orang soleh di surga kelak. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta kepada Rasul dan para sahabatnya, maka kita pun akan dikumpulkan dengan mereka. Sebaliknya, kalau selama ini kita cinta kepada ahli maksiat, ahli neraka, berarti kita juga sama akan dikumpulkan sama Allah dengan ahli neraka, dengan ahli maksiat. Siapa yang selama ini mengidolakan artis-artis kafir non muslim? Ya, banyak. Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hati, ada di antara kita ngefans sama artis Korea. Ya. Ngefans sama siapa lagi? Hah? Joko? Edsel ada orang yang kayak gitu. Dia mengidolakan artis, mengidolakan orang-orang yang mereka itu bukan orang beriman. Ya, sampai di kamarnya ditempel fotonya. Wallpaper HP-nya juga foto artis tersebut. Ya. Wallpapernya, foto profilnya, mau di WA, mau di Instagram. Kalau beli buku, sampai bukuna jeung kantong nage gambar artisna. Ya. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, ya. Kalau orang yang dia idolakan tuh bukan orang beriman, ahli maksiat, ahli neraka, maka dia pun nanti pasti dikumpulkan dengan mereka, dengan orang yang selama ini dia cintai. Ya, baik dia cintanya itu diucapkan atau tidak, baik dia itu ngefansnya itu pernah ketemu atau tidak, tapi Allah tahu bahwasanya dia itu mengidolakan orang tersebut, maka nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Maning dikumpulkan jeung ahli surga atau neraka? Makanya kalau kita ingin dikumpulkan dengan ahli surga, berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang soleh, yang senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain itu Nabi SAW menjelaskan, ada seseorang yang dia itu keluar dari kampungnya, keluar dari kampung halamannya. Kenapa orang tersebut keluar dari kampung halamannya? Karena dia ingin bertemu dengan temannya di kampung yang lain. Kemudian apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang menjelma seperti manusia. Ya, seperti siapa? Manusia. Apa yang dilakukan malaikat itu kepada orang yang akan pergi ke kampung lain tersebut? Maka malaikat itu bertanya, "Wahai fulan, kenapa kamu ingin pergi ke kampung tersebut? Apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian si orang tersebut mengatakan, "Saya ingin pergi ke kampung tersebut karena saya ingin bertemu dengan teman saya." Ditanya lagi sama malaikat, "Terus kalau kamu bertemu dengan teman kamu, keuntungan kamu apa? Ya, apakah kamu mendapatkan keuntungan dunia?" Nah, ini banyak
orang yang ketika berteman tuh hayang untung hungkul. Ya, ada yang kayak gitu, memanfaatkan aja. Memanfaatkan hartanya. Ya, memanfaatkan kendaraannya. Ada orang teman kayak gitu. Itu bukan teman yang baik kayak gitu. Nggak usah berteman dengan orang tersebut. Nah, makanya ketika orang tersebut ditanya, emang kalau kamu ketemu sama teman kamu nih, ada keuntungan apa? Ada keuntungan dunia apa yang kamu dapatkan? Tapi kata orang tersebut mengatakan, saya kalau bertemu dengan teman saya, dengan orang tersebut, saya tidak mendapatkan keuntungan dunia, tetapi saya ingin bertemu dengan teman saya karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata malaikat tersebut? Bahwasanya aku ini adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengujimu, dan sekarang kamu menjawab bahwasanya ingin bertemu dengan saudaramu, ingin bertemu dengan temanmu. Kenapa? Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini Allah mengatakan, menyampaikan kepada kamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai sahabatmu. Artinya apa? Ternyata kalau kita berteman karena Allah, berteman karena ketaatan kepada Allah, berteman karena keimanan, ini yang akan menyebabkan kita semuanya akan mendapatkan cinta dari Allah. Dan jelas cinta Allah itu cintanya melebihi daripada cinta-cinta makhluknya. Kalau Allah sudah cinta sama kita, pasti Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, sudah sayang sama kita, pasti Allah akan menjaga penglihatan kita. Supaya apa? Supaya mata kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kemudian apa yang akan dilakukan lagi? Maka Allah akan menjaga pendengaran kita, menjaga mata dari melihat sesuatu yang diharamkan, melihat menonton sesuatu yang gak bermanfaat, atau menjaga pendengaran dari mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tidak mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya mata dan telinganya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian, kalau Allah juga sudah sayang dan cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga tangannya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba di antaranya yang mereka beriman karena mereka berteman karena keimanan dan ketakwaan, Allah pun akan menjaga kakinya. Untuk apa? Untuk tidak digunakan melangkah ke tempat yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kecintaan itu datang? Kalau kita berteman atau selektif memilih teman yang baik, yaitu pertemanan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kebaikan kepada kita, ya, ngajak melakukan ketaatan dan kebaikan, justru itu teman yang baik. Kadang kita nggak suka. Ada sebagian ya anak-anak sekolah itu, kalau dia punya teman yang selalu ngingetin kebaikan, ngingetin sholat, pasti dia nggak nyaman dengan teman yang nggak suka. Bahkan apa? Nanti ngomongnya yang lain-lain, bawel lah, banyak ngomong lah, so alim kan, yang kayak gitu. Padahal apa? Teman yang senantiasa mengingatkan kita itu teman yang sesungguhnya. Ya, teman yang sesungguhnya tadi sudah jelaskan apa? Yang senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada kita untuk melakukan kebaikan.
Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, ada yang hafal surat Al-Kahfi ayat 28? Apa? Yang nyebut nama orang saya tunjuk nih. Yang nuduh nyebut nama orang saya tunjuk, suruh berdiri, suruh baca. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi ayat 28? Hafal? Hafal? Sok gimana? Siapa namanya? Apa itu? Haidar, Masya Allah ya. Gimana? Surat Al-Kahfi ayat 28. Apa? Wasbir. Udah cukup. Surat Al-Kahfi hafal semuanya? Masya Allah. Selain Haidar ada lagi yang hafal surat surat Al-Kahfi maksudnya. Ada yang hafal lagi enggak? Ayat 28 hafal? Coba ulangi. Siapa namanya? Puri. Fikri. Maaf ya. Kelihatannya sama ri-nya aja jadi nggak jelas. Fikri Abdullah, coba gimana diulangi surat Al-Kahfi ayat 28. Cukup. Siapa yang bisa ngulang lagi? Saya tunjuk aja ya. Yang kepalanya ke bawah malah saya tunjuk. Biasa aja ya. Saya tunjuk nih. Siap? Enggak siap pasti ada tak apalnya. Dalam surat Al-Kahfi tersebut ayat 28 kan di situ dijelaskan. Itu barusan udah megang Quran kayaknya udah hafal nih. Hafal enggak? Enggak apa-apa. Ketika dia ngelihat Quran berarti dia ada niat baik untuk melihat. Luar biasa. Ada usaha. Ya. Di situ dikatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Kalian itu harus bersabar. Dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Kalian itu harus bersabar dengan teman yang siang dan malam dia senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sering mengingatkan kepada kita untuk taat kepada Allah. Sering mengingatkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalian bersabar dengan mereka. Kenapa? Karena teman yang seperti itu, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan ketaatan, itu tidak pernah melakukan hal tersebut kecuali mengharapkan wajah Allah alias keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah memerintahkan kita harus bersabar. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu adalah di akhirat kelak, yaitu kita memiliki atau dikumpulkan dengan teman-teman yang soleh dan solehah. Makanya nanti ya di surga itu atau ketika ada seorang muslim yang mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka itu meminta sama Allah. Memintanya apa? Langsung menanyakan, ya Rabb, mana teman saya yang selama ini senantiasa beribadah bareng? Mana teman saya ini yang senantiasa mengingatkan kebaikan? Mana teman saya ini yang senantiasa sholat bareng, haji bareng, ibadah yang lainnya selalu bareng, selalu mengingatkan kebaikan? Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada penghuni surga tersebut, karena tahu temannya ini yang senantiasa dulu di dunia bareng, berteman di atas kebaikan, berteman di atas ketaatan kepada Allah, ternyata dia sedang berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah memerintahkan untuk apa? Untuk mengeluarkan temannya yang ketika di dunia sama-sama melakukan ibadah, untuk dikeluarkan dari mana? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh teman yang soleh. Bisa apa? Bisa menjadi sebab Allah memberikan syafaat kepada diri kita masing-masing dengan apa? Dengan sebab kita berteman dengan teman yang soleh dan soleha. Bahkan dalam hadis tersebut dijelaskan, ya, ketika orang mukmin tersebut dimasukkan ke neraka tersebut, itu sebagian mereka ada yang sudah kakinya gosong, ada yang setengah badannya sudah gosong juga, tapi mereka semuanya dikeluarkan dari mana? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikeluarkan karena sebab apa? Karena sebab dia memiliki teman yang soleh, teman yang baik. Karena orang yang beriman itu mereka tidak berteman asal-asalan, tetapi mereka selektif mana teman yang bisa menjadikan dia semakin baik, semakin taat, maka itu dijadikan sebagai teman seperjuangannya baik di dunia, terlebih lagi nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan salah satu cirinya, kalau kita pengen tahu ini orang ini bisa diajak jadi teman atau tidak, baik atau tidak, salah satunya kalau kita pengen tahu karakter teman kita masing-masing, ajak teman kita untuk bersafar. Safar itu apa? Melakukan perjalanan. Ya, terserah mau naik gunung kek, mau piknik kemana, coba lihat nanti. Kalau ketika kita naik gunung, ya, atau ketika kita safar melakukan perjalanan, itu akan ketahuan aslinya. Apakah dia peduli sama temennya? Apakah dia egois? Ada orang yang sudah melakukan perjalanan, ketika di jalan gak ingat sama temennya, jalannya sendiri gitu. Berarti itu karakternya orang egois. Ada juga ketika perjalanan temennya gak punya makanan, dia memakannya sendiri, gak nawarin temennya, berarti karakternya bakhil namanya. Ya. Nah, artinya kalau kita pengen tahu teman kita baik dan tidaknya, coba ajak perjalanan. Terserah mau perjalanan gunung, piknik, ataupun pokoknya perjalanan jauh, coba cek. Nanti kita bakal tahu teman kita baik atau enggak. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu ciri teman kita itu baik atau tidak, coba buatlah teman kita itu marah. Ya, buatlah teman kita itu marah. Kalau kita buat dia marah, tetapi dia tetap mau berteman sama kita, berarti itu teman yang baik. Tapi kalau kita punya teman, terus kita jadikan dia marah, dan dia nggak peduli lagi sama kita, nggak mau balik lagi sama kita, nggak mau berteman lagi sama kita, maka itu bukan teman yang baik. Ya, nggak usah ditemenin orang kayak gitu, nggak usah ditemenin. Kenapa? Karena itu bukan teman yang baik. Karena teman yang baik itu, meskipun dia dibuat marah, dia senantiasa mau berteman sama kita. Yang ketiga, coba kita lihat teman kita baik atau enggak, dilihatnya kalau kita dalam keadaan susah. Kalau kita membutuhkan sesuatu, coba dia ngebantu apa enggak. Kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh, dia enggak membantu, berarti dia bukan teman yang baik. Ya, ada teman yang kayak gitu, maunya berteman sama kita pas senang hungkul, ya. Iya, pas kita senang dia mau berteman sama kita, pas kita susah maka dia meninggalkan, itu bukan teman yang baik namanya. Ya, jelas? Jelas. Apa yang dijelaskan tadi itu? Intinya apa? Iya, bertemanlah dengan teman yang baik, dengan teman yang soleh dan soleh.
sekarang pertanyaan dulu ya. Kalau nggak saya menjawab ya saya yang menanyakan. Sedikit nih, biasanya banyak. Assalamualaikum Ustaz, jika kita memiliki teman yang bercandanya kelewatan atau menyakitkan, apa yang harus kita lakukan? Padahal sudah diingatkan agar tidak kelewatan bercandanya, tapi dia malah marah. Nah, kalau punya teman seperti itu, sudah kita ingatkan, sudah kita nasihati dengan baik, ya, sudah diingatkan secara baik-baik. Kalau dia tidak mau berubah dan tidak ada perubahan, maka sebaiknya kita tidak berteman dengan orang tersebut. Bagaimana jika kita mengidolakan orang yang bukan Islam, tapi kita mengidolakan orang tersebut karena kebaikannya? Ya kalau karena kebaikannya ya silakan, tetapi jangan sampai mengidolakan. Saya suka sama orang tersebut karena kebaikannya, ya silakan, tapi jangan sampai mengidolakan. Mengidolakan itu kan lebih daripada rasa suka. Ya, mengidolakan itu biasanya apapun yang dia lakukan kita ikuti. Gaya ngomongnya, gaya pakaiannya, gaya jalan kakinya, cara apalagi, apakah diikutin gayanya, itu namanya mengidolakan. Ya kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut ya bisa dikatakan itu bukan mengidolakan namanya ya. Afan izin bertanya ya, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah sering mengingatkan atau menasihati teman yang berbuat keburukan namun ia malah menghiraukan bahkan sampai menjauhkan atau menjauhi kita mungkin ya. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, tugas kita kan menyampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan, sudah menasihati dengan cara yang baik. Kalau dia menghiraukan dan meninggalkan, ya tugas kita sudah selesai. Tugas kita cuma menyampaikan saja. Ya, tapi kalau dia tidak meninggalkan dan tetap kita bisa menyampaikan, ya nasihatin saja. Tapi kalau meninggalkan sudah, tugas kita sudah selesai, hanya menyampaikan saja, tidak bisa memaksa orang lain. Masya Allah, ini tulisannya rapi banget nih. Serius nih tulisannya nih. Tahu siapa ini nulis? Bagus. Yang jelas ini mah perempuan bukan laki-laki. Izin bertanya, bagaimana cara agar mendapat teman yang baik yang ingin mengajak pada kebaikan? Gimana caranya tadi? Caranya ketika kita ingin berteman dengan orang yang baik kan tadi dijelaskan. Baik dijelaskan hadis dari Ibnu Mas'ud, baik dijelaskan oleh Nabi. Kalau kita pengen punya teman yang baik, ya pengen tahu teman itu baik atau tidak, salah satu diantaranya apa? Kita lihat orang yang akan dijadikan teman itu, teman-teman di sekitarnya seperti apa. Kita lihat dia bergaul dengan temannya seperti apa. Kalau dia bergaulnya dengan teman-teman orang yang soleh, maka itu adalah teman yang baik. Tapi kalau dia bergaulnya bukan teman orang-orang soleh, maka jangan berteman, karena itu bukan teman yang baik. Bagus nih tulisannya ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya kita berteman dengan seorang yang bukan umat muslim tapi dia mengajarkan kebaikan, apakah kita menjadi orang yang beriman? Terima kasih. Ya, artinya ini kan kurang lebih boleh nggak kita melakukan kebaikan atau berteman dengan orang yang baik tapi dia bukan muslim. Kita melakukan kebaikan, berteman dengan baik dengan orang kafir nggak masalah, selama apa?
selama di dalamnya tidak ada madorot yang bisa menjadikan kita keluar daripada agama Islam. Karena dalam Islam itu kita juga dianjurkan harus adil, berbuat baik juga. Sama siapa? Sama orang-orang kafir, sama orang-orang non muslim kita harus baik. Selama kapan? Selama orang kafir dan muslimnya non muslim dan orang kafirnya tersebut adalah bukan orang kafir yang memerangi kita, maka kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan adil kepada mereka. Berteman boleh ya, silakan aja. Kalau hanya sekedar teman bisnis, teman kerja, silakan aja. Tetapi kita harus melihat ya, teman tersebut kalau seandainya tidak mengajarkan sesuatu kebaikan yang itu menyelisih syariat, maka jangan. Tapi kalau orang kafir tersebut mengajarkan gimana caranya buang sampah yang benar, ya sudah, nggak masalah, karena itu tidak melanggar syariat. Ada lagi pertanyaannya? Oh banyak geningan ya, kirain sedikit tadi. Kalau pertanyaan belum masuk berarti saya dulu yang nanya. Oh langsung aduh, gimana ya? Ya Irsal aja berarti. Ya. Tadi yang terakhir saya kan menjelaskan tuh gimana caranya mengetahui itu teman baik atau bukan. Tadi kurang lebih ada 3 tuh, apa aja salah satunya? Ayo Edsal. Ya, kan tadi gitu, kita pengen tahu nih, ini temennya baik atau enggak gitu. Ciri-cirinya ada 3 salah satunya. Yang pertama, apa? Ayo semangat. Yang pertama gimana caranya? Caranya apa? Oh ini mah temennya baik nih. Oh ini bukan teman yang baik nih. Caranya salah satunya apa? Dengan mengajak safar. Yang kedua dan ketiga saya nanya yang lain. Ya. Yang satu kalau kita pengen tahu teman itu baik dan tidak adalah dengan mengajak safar. Yang kedua apa itu? Saya pengen nanya lurusan, tangan saya samping tembok yang samping tiang. Sambil samping tiang yang paling terakhir. Yang rambutnya belah tengah tuh kayaknya. Ayo. Yang barusan lihat ke belakang. Nah ini itu yang lihat ke belakang tuh malah. Nah bukan itu tuh yang nggak pakai peci. Kalau dari sini samping kanan tiang tuh nggak pakai peci. Coba. Nah itu, yang angkat tangannya. Masya Allah. Siapa namanya itu?
Namanya siapa? Nggak kedengaran siapa? Raifa, Masya Allah. Berarti Safar sudah terjawab. Yang kedua buat dia marah. Tinggal satu lagi. Satu dari sini aja. Wah, jangan ya. Ganti. Nanti dia kasih yang susah. Karena langsung ngelihat ya udah, yang nggak pakai peci samping yang kacamata. Enggak depan. Nah itu, yang gini nih, yang gini tuh siapa? Nah itu betul. Jangan ngejek ya. Kita dengerin dulu. Tadi kan dijelaskan ya. Kita itu kalau pengen tahu teman kita baik atau enggak, yang pertama Safar sudah dijawab. Yang kedua buat dia marah. Yang ketiga apa? Siapa namanya? Hah? Davi. Siap. Siap Davi dijawab. Gak boleh mentertawakan. Kita juga kalau ditanya belum tentu bisa. Davi tadi bilang dia jawabnya nggak tahu. Padahal sudah saya sebut, tapi ya tadi saya sebut kalau Davi orangnya baik. Ternyata Davi tidak bisa menjawab. Kenapa itu tidak tahu? Karena pertama tidak menulis. Yang kedua tidak memperhatikan. Ya. Jadi yang ketiga itu apa, Farih katanya? Oh, insyaallah. Itu apa? Yaitu adalah di antara ciri teman yang baik selain diajak safar kayak gimana kebiasaannya, atau apa? Kedengaran kan? Kedengaran. Yang kedua buat dia marah, dan yang ketiga selalu ada, khususnya ketika kita susah. Jelas? Saya nanya lagi. Ya. Tadi kita menjelaskan ada perkataannya Fudail bin Iyad di awal pembukaan tadi. Apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad? Saya nunjuk aja kalau kayak gitu.
kalimat tentang
Ibnu apa siapa? Ibnu ya apa? Kalau Allah sudah cinta sama kita, terus apa yang akan dilakukan Allah sama kita? Iya, bolehlah. Allah dijauhkan kita dari segala dosa. Salah satunya menjaga apanya? Harus jawab satu-satu. Ya, boleh. Siapa namanya? Haidar. Banyak juga namanya Haidar tadi. Ini Haidar Putra. Ini Haidar Ali, Masya Allah. Tapi yang namanya Haidar itu Nanti siap yang hafalkannya. Nanti bulan depan nggak itu. Kalau bulan depan saya masih ada jadwal, saya tanya harus yang nggak bisa jawab harus memberi nama atau harus hafal ayatnya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ini yang mungkin bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi
Kemudian bagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah untuk bisa memiliki teman yang baik sebagai Subhanallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.